Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Jangan Lekas Menghakimi. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang 1 sampai 3 saja. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentang hakim menghakimi, ada di dalam tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 1. Mungkin kita arahnya pikirannya ke sana. Jangan menghakimi jika tidak mau dihakimi. Sebab penghakiman milik Allah saja. Tetapi sebuah realita yang namanya manusia itu kecenderungannya adalah menilaikan seseorang. Ketika melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian menilaikannya, bahkan sampai menghakimi. Nah, kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam teks 1 Korintus pasal 4 ini sebuah curhatan seorang hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan sebagai orang yang dipercaya untuk menyampaikan kebenaran, bersuara, menasihati. Seringkali mungkin jemaat atau para pendengar menilaikannya, oh itu tidak benar, itu salah, sudah menghakimi terlebih dahulu. Tetapi ini Paulus di surat yang lain juga mengatakan ada pembagian manusia rohani, manusia jasmani. Kemungkinan saya juga setuju yang namanya manusia jasmani yang nampak ini, kecenderungan manusia dengan manusia yang lain itu menilaikan apa yang diperbuatnya. Tetapi kalau Tuhan bilang Tuhan adalah satu-satunya hakim, benar, karena dia di dalam kebenarannya tentu ada keadilan. Di kayu sune yang itu adalah keadilan dan aletheia itu kebenaran, itu satu paket yang tak terpisahkan. Jadi kalau kebenaran sejati tentu di dalamnya ada keadilan. Tetapi kalau di dalam kebenaran yang semu itu tidak ada keadilan, kebenaran yang bisa dibuat-buat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kebenaran yang mencerminkan di dalamnya ada keadilan, tentu itu juga adalah sebagai buah kebaikan, yang kebaikan itu di dalamnya juga ada kebenaran dan keadilan. Nah, dengan begitu siapa yang layak menilaikan atau menghakimi seseorang? Kita perlu kembali menyadari bahwa setiap kita dulu adalah orang yang berdosa, orang yang gelap, kemudian dibenarkan menjadi terang. Nah, di dalam terang itu, orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan, nah, dia dapat menilaikan seseorang, itu pun berdasarkan data atau yang objektif, bukan yang subjektif. Jadi bagaimana kalau kita mudah menghakimi seseorang? Kembali kepada kita lagi. Apakah ketika kita menilaikan seseorang itu benar-benar terbukti kebenarannya atau kesalahannya, kemudian kita bisa menjustis atau menghakimi? Tetapi lebih daripada itu, di dalam teks 1 Korintus ini, pasal 4 ini, sebagai hamba Tuhan, Paulus yang dipercayai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan,
dia juga ingin sampaikan kepada jemaat supaya jemaat tidak mudah menilaikan hal yang salah, menilaikan yang tidak benar pada hamba Tuhan, pada Paulus ini. Ini pun juga bisa berlaku dalam kehidupan kejemaatan di gereja-gereja. Bagaimana seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya dinilaikan, bahkan dianggap tidak benar, menyimpang. Nah, untuk itu juga kembali kepada posisi hamba Tuhan itu. Ketika mau mempersiapkan firman Tuhan, ketika mau menyiapkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tentu harus mempersiapkan, harus belajar supaya yang disampaikan benar-benar dari kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dirinya sendiri. Nah, dengan demikian pendengar atau jemaat bisa terberkati oleh penyampaian kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi sekali lagi, soal penghakiman, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Itu saya juga setuju, saya juga sepakat. Tetapi bukan berarti anak-anak Tuhan atau manusia-manusia yang sudah dibenarkan tidak bisa menghakimi, tetapi menghakimi berdasarkan keadilan, berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Nah, bahkan di Perjanjian Lama Musa juga menghakimi, ada hakim Samuel juga, para raja yang bertindak untuk menghakimi rakyatnya. Tapi penekanannya adalah firman Tuhan hari ini, siapapun, baik hamba Tuhan, baik jemaat, berlaku tidak lekas menghakimi seseorang, tidak lekas memberi penilaian yang menurut apa yang dilihatnya sekejap, apa yang dilihatnya sementara saja, tanpa proses bahkan penelitian atau pencarian bukti-bukti yang benar. Dan firman Tuhan juga di dalam Lukas pasal 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saya lebih menekankan kepada soal pengampunan. Nah, jika kita memiliki hati yang mengampuni, karena didasarkan kita ini, tadi saya katakan orang yang berdosa sudah mendapatkan pengampunan. Nah, ketika kita melihat seseorang ataupun hamba Tuhan melakukan kesalahan, kita tidak lekas menghakimi, menjustis, tetapi kita punya hati yang besar untuk mengampuni apapun yang dikatakannya dan berdoa supaya apa yang disampaikan itu sebuah kebenaran yang didasari di dalamnya ada keadilan. Ada di kayu sune, ada aletheia, ada keadilan di dalamnya. Nah, itulah yang akan mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, pesan firman Tuhan sekali lagi, janganlah kita lekas menghakimi, sebab memang penghakiman itu milik Allah. Tetapi jika kita diizinkan untuk menilaikan seseorang, untuk menghakimi karena posisi pekerjaan kita, nah, kerjakan itu berdasarkan kebenaran yang di dalamnya ada keadilan, sehingga penghakiman Bapak Ibu Saudara itu nyata kebenarannya, sehingga apapun yang kita kerjakan itu boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Amin.